Mixed fruit cotton cake. Pertama, kita mau campurkan tepung terigu protein rendah dengan minyak sayur. Di sini minyak sayurnya saya udah panaskan dulu ya, sampai kurang lebih 70 derajat Celcius. Kemudian kita aduk sampai tepungnya itu benar-benar tercampur rata dengan minyak sayurnya. Lalu kita akan tambahkan susu cair, aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan kuning telur. Aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan baik. Lalu kita tambahkan vanilla bean paste. Aduk lagi. Konsistensi adonan seperti ini. Kita sisihkan ya, dan sekarang kita mau buat meringue. Untuk meringuenya kita tambahkan lemon juice dan gula kastor. Lalu kita mau mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Di sini saya pakai hand mixer Silencio dari Signora. Saya pakai di speed 4. Kita mau mixer putih telur ini sampai konsistensi medium firm. Jadi belum sampai firm peak. Ya, di sini kalau misalkan nanti kita angkat whiskernya, ujung meringuenya itu tidak terlalu kaku. Jadi dia kalau digoyang itu masih bisa goyang-goyang ujungnya. Itu yang disebut dengan medium firm. Nah, di akhir pengadukan ya, kita mau kurangin speed mixernya sampai ke speed yang paling rendah. Jadi kita turun gradually sampai speed yang paling rendah. Jadi pada saat meringuenya itu udah kelihatan kaku ya, kita mulai turunkan kecepatannya. Nah, sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan kuning telur tadi. Kita ambil dulu kurang lebih sepertiga bagian dari meringuenya. Kemudian kita aduk balik menggunakan hand whisk. Jadi pertama ngaduk balik pakai hand whisk nggak apa-apa. Tapi ingat ya, gerakannya harus ngaduk balik. Jangan asal aduk aja. Kita aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian setelah adonan tercampur rata, kita mau pindahkan ke dalam mixing bowl yang tadi berisi meringue. Di sini kita masih akan aduk dengan menggunakan hand whisk sampai sekedar tercampur saja. Kemudian kita mau tuker dengan menggunakan spatula. Karena pengadukan menggunakan hand whisk itu tidak bisa rata sepenuhnya. Jadi harus kita tukar dengan spatula supaya pengadukannya itu bisa sampai ke dasar mixing bowl-nya.
Jadi memastikan bahwa meringuenya itu benar-benar tercampur dengan sempurna ya, nggak ada meringue yang tertinggalan belum tercampur. Dan konsistensi adonan akhir itu harus kental. Dia harus soft, harus lembut ya, dia harus smooth tapi kental. Nah, saya pakai loyang model oval begini. Pertama, kita tuang dulu adonan kurang lebih setengah bagian. Oke. Nah, ini loyangnya udah dikasih butter sekelilingnya dan dialasin dengan baking paper. Kita ratakan, kita hentak-hentak supaya nggak ada bubble yang terjebak di dalam adonan. Kemudian di sini kita mau kasih mixed fruit. Jadi mixed fruitnya ini dried ya, jadi ada kismis, ada cherry, ada kulit jeruk. Nah, kita mau tabur di permukaan adonan. Kemudian kita timpa lagi dengan sisa adonan. Ratakan, jadi nanti pastikan ya permukaan adonan itu harus rapi supaya nanti pada saat matang itu permukaannya itu smooth, enggak bergelombang, enggak ada garis-garis bekas meratakan yang kurang rata gitu ya. Pokoknya kita usahakan bagian permukaan kuenya itu nanti jadi smooth, jadi mulus. Oke, di sini saya mau panggang dengan menggunakan metode steam bake ya. Jadi di bagian bawah loyang itu saya kasih air panas. Nah, sebelum masuk oven, pastikan dulu ya, kita hentak-hentak dulu. Kita mau panggang dengan suhu 150 derajat selama kurang lebih 1 jam. Ya, jadi ini pada saat saya preheat ovennya itu saya setting di 170. Nah, setelah diisi air, suhu di dalam oven itu pasti akan turun. Ya, jadi kita mau panggang di 150 derajat Celcius. Nah, setelah matang, kita keluarkan dan kita hentak-hentak beberapa kali. Kemudian kita mau hentak-hentak mengeliling supaya kuenya itu dia terlepas dari pinggiran loyang. Jadi nanti pada saat kita mau unmold, dia bisa lepas dari loyang itu dengan mudah. Jadi masih dalam keadaan hangat-hangat itu kita bisa lepas ya, kita bisa keluarkan dari dalam loyang. Nah, kalau adonannya itu bagus, mixed fruitnya tuh nggak akan tenggelam. Ya, jadi dia tetap ada di tengah-tengah kue. Nah, seperti ini. Di sini seperti biasa ya, saya mau hias dengan menggunakan hot stamp. Link untuk hot stamp-nya saya akan cantumkan di description. Dan ini ya, hot stamp ini bisa dibuat custom. Jadi sesuai dengan desain kita, bisa disesuaikan dengan misalkan logo kita. Ya, nanti saya cantumkan di mana bisa beli hot stamp-nya. Nah, seperti ini. Jadi lebih cakep kan kuenya kan? Oke, sekarang saya mau tunjukin bagian dalam kuenya. Ingat ya, kalau ingin potongannya itu rapi, selalu pakai pisau yang tajam. Nah, bisa dilihat ya. Untuk kue dengan metode panggang steam bake atau water bath, tekstur porinya itu lebih rapat dan dia itu lebih padat dibanding dengan dry bake. Oke, tapi kuenya tetap lembut. Nah, mixed fruit cotton cake udah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat.
Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time.